Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dengan kelompok 1 di mata kuliah Teknik Manajemen Non-Formal. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang kemandirian belajar pendidikan non-formal. Perkenalkan, nama saya Ningrida Ramadhani selaku moderator, dan ada Acep Abdul Jabar, Ari Firdaus, dan Muhammad Zaki Romdoni. Kami dari Program Studi Administrasi Pendidikan semester 6 kelas B. Dengan dosen pengampu Ibu Resya Parunisa MPD. Langsung saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Ardi Firdaus. Kemandirian belajar pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah bentuk pendidikan yang memberikan kesempatan belajar kepada individu di luar konteks pendidikan formal yang biasanya terjadi di sekolah atau institusi pendidikan resmi. Kemandirian belajar adalah kemampuan seseorang untuk mengambil inisiatif dan tanggung jawab atas proses belajar mereka sendiri. Hal ini melibatkan kemampuan untuk mengatur waktu, mengatur sumber daya, mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif, dan mencari informasi secara mandiri. Kemandirian belajar memungkinkan individu untuk terus belajar sepanjang hidup mereka. Bahkan setelah mereka meninggalkan lingkungan sekolah formal, pendidikan non-formal seringkali dilakukan di luar jam belajar formal dan tidak terikat pada jadwal yang ketat. Ini memberikan kebebasan kepada individu untuk memilih waktu, tempat, dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Belajar kepada individu yang tidak dapat atau tidak ingin mengikuti pendidikan formal. Ini juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap individu, serta meningkatkan partisipasi mereka dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dalam era digital saat ini, akses terhadap informasi dan sumber daya pembelajaran secara online telah memainkan peran penting dalam mendorong kemandirian belajar. Internet menyediakan akses ke berbagai sumber daya pembelajaran, seperti kursus online, tutorial, dan forum diskusi yang memungkinkan individu untuk belajar sesuai minat dan kebutuhan mereka. Teknologi juga memberikan alat yang dapat membantu individu melacak kemampuan mereka, mengatur jadwal belajar, dan berinteraksi dengan komunitas pembelajaran virtual. Manfaat kemandirian belajar pendidikan non-formal. 1. Fleksibilitas. Kemandirian belajar memungkinkan individu untuk belajar sesuai dengan waktu, tempat, dan kecepatan yang mereka tentukan sendiri. 2. Pengembangan keterampilan mandiri. Dengan mengasah kemandirian belajar, individu dapat mengembangkan keterampilan mandiri seperti mengatur waktu, mengorganisir sumber daya, dan mengatur diri sendiri. 3. Kebebasan memilih materi. Dalam pendidikan non-formal, individu memiliki kebebasan untuk memilih materi pembelajaran sesuai minat dan kebutuhan mereka. Ini membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan dalam proses belajar. 4. Peningkatan kemampuan pemecahan masalah. Kemandirian belajar melibatkan pengembangan keterampilan pemecahan masalah yang kritis dan kreatif. 5. Pengembangan kemampuan metakognitif. Dengan menjadi mandiri dalam belajar, individu belajar untuk memahami cara mereka belajar secara efektif. Mereka mengembangkan kesadaran diri tentang strategi pembelajaran yang efektif, pemantauan kemajuan mereka, dan refleksi terhadap proses belajar. 6. Meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri. Dengan berhasil mengembangkan kemandirian belajar, individu merasakan peningkatan kemandirian dan kepercayaan diri mereka. 7. Pembelajaran seumur hidup. Kemandirian belajar memungkinkan individu untuk terus belajar sepanjang hidup mereka. Mereka mengembangkan sikap pembelajaran yang aktif dan terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka seiring waktu.
Oke, selanjutnya karakteristik kemandirian belajar pendidikan non-formal. Yang pertama, tidak terstruktur. Pendidikan non-formal tidak terkait pada struktur kurikulum yang tetap, seperti pendidikan formal. Tidak ada penilaian formal atau ujian yang dijadwalkan secara rutin. Yang kedua, kurikulum yang fleksibel. Pendekatan pendidikan non-formal memungkinkan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, partisipasi yang sukarela. Peserta didik dalam pendidikan non-formal berpartisipasi secara sukarela. Mereka tidak diwajibkan untuk mengikuti program pendidikan tertentu dan memiliki kebebasan untuk memilih program yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Yang keempat, fokus pada keterampilan praktis. Pendidikan non-formal seringkali berfokus pada pengembangan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam dunia kerja. Yang kelima, bersifat heterogen. Peserta didik dalam pendidikan non-formal berasal dari berbagai kelompok usia, latar belakang, dan pengalaman. Yang keenam, fokus pada pemberdayaan. Pendidikan non-formal bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan individu. Yang ketujuh, sepanjang hayat belajar. Pendidikan non-formal mengakui pentingnya pembelajaran sepanjang hayat. Ini berarti bahwa individu dapat terus belajar dan mengembangkan diri mereka sepanjang hidup mereka, tanpa batasan waktu atau usia tertentu. Yang terakhir, yang kedelapan, pembelajaran berbasis pengalaman. Pendekatan pembelajaran dalam pendidikan non-formal seringkali melibatkan pengalaman langsung dan interaktif. Baiklah, pemaparan materi sudah selesai. Mari kita beranjak kepada kesimpulan. Kemandirian belajar memainkan peran krusial dalam mengembangkan kemampuan individu untuk belajar secara mandiri tanpa bimbingan formal. Dalam pendidikan non-formal, di mana pembelajaran tidak terbatas pada lingkungan sekolah atau instansi formal, kemandirian belajar menjadi lebih penting. Dengan meningkatkan kemandirian belajar, individu dapat mengambil tanggung jawab atas proses pembelajaran mereka sendiri, mengatur waktu dan usaha mereka dengan efektif, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan optimal. Hal ini juga memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan metakognitif seperti pemantauan diri, refleksi, dan penyesuaian strategi belajar. Mungkin itu saja pemaparan materi dan presentasi dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi fisabilillah, fasabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.